lagi, terus diturunin lagi sampai nggak bisa dapet. Ya Allah, terus ini harusnya gimana? Aduh. Ngapain lo buku gituan? Ayo kita belajar, besok tuh progress test tahu. Ke Besok? perpus yuk. Udah. Ya. Kamu tau gak sih cara nyelesain ini? Topik tuh lu susah banget tau. Aku nggak tahu cara nuruninnya sampai Bentar. bisa dapet. Kayak ini tinggal lu kaliin, kayak lu pangkatnya salah. Harusnya lu pangkatnya bukan yang ini. Coba kerjain, paling pangkatnya jadi satu doang. Kamu sih bisa sih. Bukannya nggak dipangkatin ya, bukannya malah diturunin ya. Bisa sih? Bisa deh kalian. Wah, nggak belajar gitu. Lagi lu kayak gini kan? Enggak. Gampang banget tau, ini gue Emang ngerjain kamu tahu di sini mau diapain? dikali. Salah. Itu besok udah progress test. Gak boleh gitu dong. Nanti dimaksud apa gimana? Yang penting lu bagus, lah gimana lagi? Menurut kamu kalau selama ini sukses ngapain? Emang mereka cuma kerja terus ya kamu belajar? Ya kagak. Tapi kan benernya harusnya gitu. Hah, bener-bener apa itu? Aduh, lanjut. Gue udah bosen nih. Baru setengahnya aja. Ya, ternyata lu gak sasik itu. Latihan hitung-hitung begituan mulu. Lu gak bosen apa? Soalnya aku nggak ngerti banget. Gimana besok aku bakal ngerjain soalnya. Udah lah, gini. Ini ya, ini kata gue ya. Lu tinggal tidur aja, besok pagi lu nonton YouTube. Lo kalau progress test lu gimana? Ya udah, nanti kalau misalkan lo jelek kan masih bisa minta remet. Tapi ini beneran aku nggak ngerti banget. Dan gimana kita juga nggak ngerti nggak sih? Ayo kita belajar dulu. Udah gue nyantai nih. Udah lah, santai aja. Biar ses tuh gak ada apa-apanya, Win. Daripada lu stres mulu. Ya gak? Ada ini, abis ini aku punya ide. Kan dekat sini ada taman tuh ya. Biar kamu gak stres. Ini kita ambil bunga-bunga dari sana aja. Gimana? Itu merusak lingkungan gak sih? Ah, di 2025 kayak gini lu masih sadar lingkungan. Tetap aja kita tuh harus belajar. Dan masa kita cabutin tanaman sih? Tante lucu banget. Lu tuh udah gede, Vin. Udahlah, yuk. Daripada ngapain nih? Kayak belajar gak jelas. Yang penting gue beresin, lu ikut gue aja. Ya? Yuk. Nah, ini biasanya kebun bunga yang aku pakai. Dan bunga-bunga itu kayak cakep banget ya, Vin. Jadi, kamu pengen tinggal ngambil, kamu buang gitu aja. Ya, nggak boleh gitu nggak sih? Itu kan juga makhluk ciptaan Tuhan. Ayolah, kayak gini mau hidup apanya? Orang gua pukul-pukul gak bisa ngapa-ngapain. Tetap aja. Vin, lihat ya, bunga gini, daun gini, kalau kamu tanam lagi, tumbuh lagi. Ya mending daripada kamu ngedam di sana di perpus, duduk-duduk diam doang. Ah bosen, ini asik, Win. Ya kan, kayak nih, kamu ambil. Kamu bisa taruh juga di rambut kamu. Gitu kan? Itu merusak lingkungan loh. Ya elah, rusak lingkungan, emang kamu udah pernah bantu benerin lingkungan? Iya kan? Ya itu jangan merusakin lah. Apa yang ngomong kamu? Asik. Nih. Nggak mau tahu ah. Ya, Nggak mau. Win. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak mau berikan hasil progres tes kalian. Bro. Puji Tuhan. Ya, pas-pasan tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya, aduh. Kamu berapa? 8. 8. Seriusan?
Nih kagak belajar nih. Kok bisa sih? Kamu dari kemarin kayaknya main-main doang. Nah, Ada jadi pelajarannya juga. denger dulu. Kalau lu mau ngerjain progres kayak gini, lu tuh nggak usah harus bosen, jangan capek. Kayak kemarin gua ngapain di fokus belajar kayak gitu. Mendingan main sama gua tadi di taman bunga, kan having fun gitu. Kan udah rusak tanaman, kalah belajar juga. Ih, so alim. Ya udah sih, yang penting nilai gua 20. Duh, kok bisa sih dia dapat nilai tinggi banget? Padahal aku udah belajar mati-matian tapi nilaiku jelek. Gak adil. Duh, gini banget sih hidupku. Padahal aku udah belajar mati-matian, udah nangis malam-malam. Tapi nilaiku tetap aja jelek banget. Temanku yang gak belajar, nyabutin bunga-bunga, gak bener, dapat nilai yang tinggi. Kok Tuhan bolehin sih itu terjadi? Gak adil banget. Masa anak-anak yang setia, yang tetap sama jalannya, dikasih cobaan kayak gini? Terus anak-anak yang menyimpang malah dikasih yang bagus. Tahu gini mah, aku ikutin Floren aja. Nakal-nakal, gak usah belajar, nyabutin bunga atau apalah itu. Daripada aku tetap di sini, tetap setia, tapi dapatnya malah kayak gini, nilai jelek. Gini banget. Kamu, jadi gini, waktu kemarin ujian itu, teman kamu tuh bawa buku, bilangin sama dia, jangan gitu. Kasihan yang lain berusaha loh. Dia waktu ujian tuh dia malah bawa buku, bawa ujian, terus dia nyontek dari situ. Iya. Loh, kan aku di sampingnya, kamu nggak tahu kalau dia tuh bawa buku. Dia juga waktu itu nyontek dari situ, semua juga, tapi nggak ada yang ngeliat karena cuma aku doang waktu itu yang ngeliat. Dia nggak tahu juga dia kenapa kayak gitu, tapi dia, wah pasti kamu harusnya bilang ke dia. Masalahnya itu tuh dia tuh emang jelas banget bawa buku sampai sebelahnya, kamu nggak lihat aja. Apa ya? Kayak kemarin dipelajari deh. Loh, wah, nyontek ini. Itu buku kan? Itu buku ya? Loh, masa cuma gua doang ngeliat sih dia nyontek? Wah, habis nih sama gua nih. Gua laporin nih sama teman-teman yang lain nanti nih. Wah, tapi itu beneran buku kan ya? Kayaknya itu buku deh. Itu harusnya buku deh. Gua ketahuan. Wadah, gua laporin sini orang. Gak boleh nih dibayar kayak gini. Nih ya, kalau kata Imamat, janganlah kamu curang baik dalam peradilan, mau itu timbangan, ukuran, atau takaran. Tapi ini bukan tentang peradilan, ini tentang kehidupan. Lihat tuh, berapa banyak yang berusaha kayak kamu, tapi nilai jelek. Sementara dia curang dapat nilai bagus. Ingat, 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 ingat. Beritahu dia, jangan sampai dia nanti tersesat. Ingat. Kembali lagi dengan Gamaliel News, berita terkini. Tersangka atas inisial AF yang merupakan pemilik dari perusahaan PT Sukses Jaya berhasil diringkus oleh polisi pada pukul 5.43 dini hari di rumahnya. Tersangka mendapatkan pidana 10 tahun penjara karena didapatkan menginisiasi aksi kerusakan hutan lindung di Kalimantan sebesar 40.000 hektar. Berikut videonya. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Wah parah banget dia bisa sampai masuk penjara gitu cuma gara-gara nyolong pohon. Apalagi kita anggap kayak satu hal yang normal gak sih di kehidupan sehari-hari.
malah bisa berdampak sebesar itu. Tapi sebenarnya ini nebang pohon ini nggak bisa disepelekan loh, karena kan itu bisa jadi tempat tinggal buat banyak hewan di satu pohon yang sama. Apalagi kalau misalkan nebang pohonnya banyak gitu. Ya apalagi kayak kasusnya ini Floren menebangnya secara brutal ya demi bisnisnya sampai Iya. masuk penjara. Apalagi sebenarnya ya, walaupun kita hanya melihat dampak secara langsung itu pada hewan, tapi manusia juga kena dampak secara langsung, tidak langsung. Bahwa lama-kelamaan sumber penghasil oksigen terbesar dari di bumi ini bisa hilang karena hanya aksi kecil yang dilakukan terus menerus. Ini berkaitan banget nih sama alat Alkitab yang menyuruh manusia jadi Allah menciptakan alam itu dan meminta tanggung jawab manusia yang sebagai menguasai, tapi juga untuk memelihara, bukan untuk memusnahkan alam yang diciptakan oleh Allah. Iya, jadi maksud Tuhan itu menguasai, bukan berarti kita harus mendominasi atau bahkan sampai merusak. Dan di situ menurut aku orang-orang di dunia ini masih banyak yang kurang paham dengan makna kata menguasai. Iya, soalnya banyak orang nih pada egois karena demi kepentingan sendiri. Contohnya kayak Adi kan demi supaya kaya, padahal nggak mikirin buat orang lain dan buat misalkan masa depan bagaimana gitu. Ya, dan itu juga merupakan buah dari sifat-sifat dia waktu kecil kan. Nah, dia emang udah nggak jujur dari kecil terbawa sampai dewasa dan sampai hari itu. Ya. Berarti kalau misalkan kebohongan atau kejahatan besar itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, tapi karena terbiasa lama-lama jadi nggak ada rasa takut untuk melakukan sebuah dosa. Termasuk menebang pohon tadi ya, mungkin kita anggap itu kesalahan biasa aja atau kesalahan kecil, tapi ternyata itu bisa berdampak besar, bukan cuma ke pohonnya tapi ke manusia juga.